Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Prastadenci. NIM saya 0511 08633. Saya dari UPN Bogor. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas yang ketiga untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman desktop. Ya, baik, di sini ada soalnya yang untuk tugas 3, di mana di sini pertama untuk membuat sebuah kelas abstrak kendaraan yang mana di dalamnya itu berisi atribut nama, harga sewa, jenis, statusnya tersedia atau tidak. Kemudian buatlah 3 kelas turunan dari kendaraan maupun motor bis. Kemudian buatlah kelas data kendaraan, buatlah kelas penyewaan, implementasikan konsep inheritance, implementasikan konsep encapsulation-nya, kemudian menggunakan exception handling. Lalu program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru, menampilkan daftar kendaraan, menu penyewaan, metode terlebih penyewaan, menampilkan struk penyewaan pelanggan, kemudian keluar. Lalu implementasikan operasi input output pada operasi file, kemudian menggunakan software keputusan dan pengulangan. Ya baik, di sini saya sudah membuat programnya untuk tugas-tugas tersebut. Di sini saya membuat dengan nama tugas 3. Di sini saya membuat beberapa kelas sesuai dengan persyaratan dari tugasnya. Yang pertama ada kelas kendaraan, kemudian ada kelas mobil, kelas motor, kelas bis, kemudian rental kendaraannya, lalu ada penyewaan, dan juga ada main Java-nya atau yang utamanya. Nah, di sini saya menjelaskan satu-satu, di mana untuk kendaraannya ini pada kelas kendaraan. Pertama kita masukkan public kelas kendaraan, kemudian input namanya string, double untuk harga sewa, kemudian jenisnya string, boolean status tersedia atau tidak, lalu masukkan public kendaraan namanya, harga sewa yang tadi sudah dimasukkan ini, kemudian terus dengan nama, harga sewa, jenis. Lalu di sini untuk get namanya, kemudian untuk get harga sewa, kemudian untuk get jenisnya, kemudian untuk statusnya tersedia atau tidak. Lalu setelah itu public void untuk men-set string, set namanya, kemudian harga sewanya label, lalu untuk menjadi string jenisnya, kemudian untuk status booleannya. Kemudian setelah itu kita inisiasikan untuk abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya, dimana dengan komen public abstract void tampil kendaraan, maka dia nanti akan ketika dipanggil dia akan tampil kendaraannya. Kemudian di sini ada tambahan yaitu public string to string, nama, harga sewa, jenis, status, dan juga tersedia atau tidak tersedia. Kemudian selanjutnya di sini ada kelas mobil, yang dimana pertama untuk komen pertamanya public kelas mobil Excel kendaraan, kemudian kita kasih integernya untuk kapasitas penumpangnya nanti berapa, kemudian kita kasih stringnya nanti tipe transmisinya apa, apakah otomatis atau manual. Kemudian kita inisiasikan dulu untuk public mobil, nanti ada namanya, kemudian ada harga sewanya, kemudian ada kapasitas penumpang, kemudian ada tipe transmisinya, kemudian ada selanjutnya ada integer, kita masukkan get kapasitas penumpang, return kapasitas penumpang, kemudian public string get tipe transmisinya apa, lalu set kapasitas penumpang, kemudian set tipe transmisinya yang tadi, kemudian di sini tambahkan juga untuk public void tampil kendaraannya, di mana nanti akan dia memprintkan tampilannya, yaitu informasi mobilnya, namanya apa, harga sewanya berapa, kemudian jenisnya apa, kapasitas penumpangnya berapa, kemudian tipe transmisinya, lalu statusnya apakah tersedia atau tidak tersedia. Selanjutnya pada kelas motor sini sama public kelas motor, label untuk mesinnya kita integer mesin, kemudian stringnya tipe motornya apa, apakah smart, matic, atau bebek. Lalu diinisiasikan terjadi dengan string itu nama, kemudian harga sewanya, cc mesinnya, kemudian string tipe motor. Lalu super
nama harga sewa atau motornya. Kemudian juga untuk menginisiasikan gate-nya, dimana gate CC mesinnya, kemudian gate tipe motor, set CC mesin, lalu set tipe motornya, lalu setelah itu terakhir untuk menampilkan kendaraan, informasi kendaraannya, dimana dia akan motornya, namanya, harga sewanya berapa, sama seperti tadi mobil, jenis motor apa, kemudian berapa cc mesinnya, lalu tipe motor apa, apakah matic, manual atau BB, kemudian statusnya apakah tersedia atau tidak tersedia. Kemudian selanjutnya pada kelas bis atau bus, sama seperti yang lainnya, kita bikin buat public kelas bis, kemudian terjadi kapasitas kursi, lalu fasilitasnya apa, apakah AC non AC, lalu public bis sering nama, double, harga sewanya, kemudian kapasitas kursinya berapa, string fasilitas, kemudian super, nama, harga sewanya, bis, kapasitas kursi, lalu kapasitas. Kemudian selanjutnya kita untuk menginisiasikan gate-nya, integer, gate kapasitas kursi, string, gate fasilitas, lalu untuk integer kapasitas kursinya, kemudian fasilitas untuk di return lagi nanti. Nah, kemudian di sini akan ada tampil kendaraan sama seperti yang tadi. Informasi bisnya ada nama, harga sewanya, jenis, kapasitas kursi, fasilitas, dan statusnya. Lalu di sini selanjutnya ada bagian kelas rental kendaraan. Ini cukup panjang. Di sini saya import Java IO, array list, input mismatch exception, kemudian scanner. Di sini aku membuat public class-nya rental kendaraan, di mana membuat array list, daftar kendaraannya, nanti file kendaraannya, data kendaraan titik dat, kemudian ada struk penyewanya berupa txt untuk menyimpan struk dalam teksnya. Kemudian membuat public rental kendaraan, dulu dibuat new array list-nya untuk memuat data kendaraan saat inisialisasi. Kemudian selanjutnya metode manajemen kendaraan seperti ini. Di sini untuk menyimpan perubahan setelah menambah kendaraan. Lalu selanjutnya ada public void daftar kendaraan. Dia akan print line nanti daftar kendaraan tersedia atau tidak. Nah, di sini dia keterangannya hanya untuk menampilkan yang tersedia saja. Lalu pada metode penyewaannya, di sini dia saya menggunakan public penyewaan, proses penyewaan, scanner throw. Kemudian nanti dia akan sistem print line, tidak ada kendaraan yang dapat disewa saat ini. Lalu masukkan nomor kendaraan yang ingin disewa. Lalu input tidak valid, masukkan angka ketika apabila nanti salah isi inisialisasinya. Nomor kendaraan tidak valid, kemudian terus masukkan nama pelanggannya, nanti masukkan durasi sewa per harinya. Durasi per hari di sini harus lebih dari 0 hari ya. Kemudian input durasi sewa tidak valid atau angka. Jadi apabila dia tidak bukan diisi dengan angka, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Kemudian ubah status menjadi tidak tersedia false di sini ya, untuk menyimpan perubahan status kendaraannya. Kemudian untuk operasi file input outputnya, di sini ada unchecked, saya private void, muat daftar kendaraan, data kendaraan berhasil dimuat, lalu file data kendaraan ditemukan akan dibuat baru, lalu error saat membuat data kendaraan. Di sini rilisnya inisialisasi ulang jika ada error. Lalu terus di sini kemudian di sini untuk penjelasan simpan struknya penyewaan. Nanti dia akan menampilkan struk penyewaannya, nama pelanggan, kendaraan yang disewanya apa, durasi sewa, total biaya berapa, tanggal sewanya kapan, lalu struk penyewaan berhasil disimpan. Nanti dia akan menampilkan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menampilkan struk dari filenya, struk penyewaan tersimpan, dia akan menampilkan. Kemudian nanti apabila belum ada, dia akan menampilkan belum ada struk penyewaan tersimpan. Lalu selanjutnya metode untuk mengembalikan kendaraan. Apabila kendaraan yang sudah disewa ingin dikembalikan, di sini saya untuk membuat metodenya. Jadi untuk komen di sini untuk mengembalikan kendaraan yang sudah disewa. Di sini saya mau public void kembalikan kendaraan, string nama kendaraan, kemudian for kendaraan K, kendaraan
if get nama equal ignore case nama kendaraan, KI status, kemudian get nama berhasil. Nah, apabila sudah berhasil dikembalikan mungkin tersedia. Baik, yang selanjutnya itu pada menu ini penyewaan. Pada menu penyewaan ini pada public class penyewaan saya membuat sama, buat kelas penyewaannya dengan stringnya, nama pelanggannya, nama kemudian kendaraannya, kendaraan disewa, lalu integer untuk durasi sewanya berapa hari. Lalu setelah itu double-nya untuk total biaya nanti berapa dijumlahkan, kemudian untuk tanggal sewanya tanggal berapa ini dia akan menampilkan. Lalu di sini untuk menampilkan publiknya itu diinisialisasikan nama pelanggannya, kendaraan yang disewanya apa, kemudian durasi sewa seperti ini ya. Kemudian nanti akan langsung dihitung saat objeknya dibuat. Ya, akan berdasarkan day, month, year, hari, bulan, tahun sama jam waktunya. Kemudian di sini untuk menampilkan get stringnya sesuai yang tadi, nama pelanggan, get kendaraan disewa, durasi sewa, get total biaya, kemudian tanggal sewanya, hitung total biaya. Kemudian pada akhir untuk menampilkan detail penyewaan struknya. Di sini dia akan menampilkan bahwa apabila sudah dia menyewa kendaraannya, dia akan menampilkan struk penyewaan, nama pelanggannya, kendaraan disewanya apa, harga sewa per harinya berapa, kemudian durasi sewanya berapa hari, kemudian total biayanya ditambah untuk nanti dijumlahkan, kemudian tanggal sewanya tanggal berapa saat dia sewanya. Lalu selanjutnya di sini pada untuk proses yang kelas utamanya atau main kelasnya, di sini saya membuat public class main, kemudian public static void main string ARGS, scanner new scanner ini dari defaultnya ya. Kemudian kita buat untuk rental kendaraan, rental new rental kendaraannya yang sudah tadi dibuat sini, yang menurut ini untuk inisiasi sistem rentalnya seperti apa nanti. Kemudian kita buat integer, kemudian do atau akan melakukan, dia akan melakukan tampilkan menunya nanti ada apa saja yang sudah dibuat tadi, kemudian dipilih menu, kemudian untuk konsumsi nilai. Nah, sini akan menampilkan nama kendaraannya termasuk juga yang tidak tersedia, nanti dia akan ditampilkan. Lalu untuk penyewaan, apabila sudah penyewaan berhasil maka dia akan menampilkan yang berhasil. Kemudian sini apabila dia gagal dalam penyewaan, dia akan menampilkan error penyewaan. Lalu untuk ini untuk menghitung total biayanya nanti dia akan nge-print seperti ini, sistem out print line, rental tampil dari file, kemudian masukkan nama kendaraannya yang dikembalikan tadi, kendaraan apa, kemudian akan apabila sudah selesai dia akan print terima kasih telah menggunakan kami. Nah, di sini kita harus memastikan datanya tersimpan saat keluar. Kemudian selanjutnya itu apabila dia salah menginput, maka dia akan menampilkan input tidak valid, harap masukkan angka untuk pilihan menu. Di sini ada baris kosong. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat static void, tampilkan menu yang nanti dia akan menampilkan menu utamanya seperti ini. Ada tambah kendaraan baru, tampilan daftar kendaraan, proses penyewaan kendaraan, itu total biaya penyewaan, tampilkan suku penyewaan pelanggan, kembalikan kendaraan keluar. Di sini ada tambah kendaraan seperti ini ya, untuknya nanti kita pilih harga sewanya berapa, lalu masukkan tipe motornya nanti untuk motor. Ya sih, baik. Langsung saja kita coba untuk trainerannya ya. Ya, di sini sudah bisa di-run. Nah, di sini kita contoh yang pertama, kita untuk menampilkan dulu daftar kendaraannya. Klik nomor 2. Ya, di sini saya sebelumnya sudah membuat ya dua daftar kendaraan, yang dimana saya pertama kendaraan motor, lalu kendaraan mobil. Ya baik, di sini kita contoh membuat menambah untuk kendaraan baru. Kita pilih satu. Kita contoh kendaraan bis
karena bis yang belum saya buat. Bis, masukkan nama kendaraannya, misalkan Mercy aja ya, kemudian Mercy. Kemudian harga sewa per harinya kalau bis itu misalkan kita taruh 350.000 ya. Kemudian masukkan kapasitas kursinya itu untuk misalkan 30 orang. Kemudian fasilitasnya kita pilih untuk yang AC. Nah, dia apabila sudah dibuat maka dia akan tertulis daftar kendaraan berhasil disimpan. Nah, untuk mengeceknya kita pilih yang nomor 2. Ya, di sini dia sudah menampilkan sini ada 3 daftar kendaraan tersedia, ada motor, mobil, bis. Nah, sini ada detail informasinya. Nah, contoh kita untuk melakukan penyewaannya. Contoh nomor 3, berarti untuk menu nomor 3 proses. Nah, di sini dia akan menyampaikan kendaraan yang akan disewa. Contoh kita ambil yang disewa itu Avanza ya, atau mobil. Nomor 2 berarti. Kemudian nama pelanggannya, isi. Durasi sewanya misalkan 4 hari. Nah, kemudian di sini dia sudah berhasil untuk disewakan. Ini untuk struknya. Dia namanya sesuainya untuk dia harga sewa per harinya berapa. Durasi 4 hari, di sini total biayanya berapa, 1 juta, kemudian tanggalnya berapa. Kemudian disimpan dalam txt. Lalu di sini untuk menampilkan struk penyewaannya kita pilih nomor 5. Ya, di sini dia sudah tampil ya. Untuk total biaya segini. Kemudian kita jika ingin tahu total biaya penyewaannya kita nomor 4. Nah, jadi dia untuk total penyewaannya seperti segini. Totalnya sekitar 1 juta untuk dalam 4 harinya. Nah, kemudian apabila kita ingin menyewa lagi, kita akan contoh menampilkan kendaraan lagi. Nah, di sini karena tadi sudah Avanza sudah tidak tersedia, maka dia akan menampilkan bahwa mobil yang sudah kita tidak tersedia. Jadi dia hanya 2 saja, yaitu motor dan bis. Lalu apabila kita ingin mengembalikan ke awal, kita pilih yang nomor 6, kembalikan kendaraan. Masukkan nama kendaraan yang ingin dikembalikan, tadi Avanza. Nah, berarti sudah berhasil kembalikan. Kita coba untuk tampilkan kendaraannya kembali. Ya, tadi sudah balik lagi ya. Jadi seperti dia. Ya baik, mungkin cukup sekian dari penyampaian saya untuk tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman desktop. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pada tugas kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.